Di chat juga udah banyak. Nanti Mel sama Nani bisa tolong bacain yang chat. Ya, Sekarang yang raise hand dulu deh. Mustafa, silakan. Mus. Ya, malam teman-teman. Jadi tadi sudah ada persiapan dan apa namanya resiko-resikonya dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak kira-kira batasan umur berapa kira-kira masih boleh naik gitu? Boleh, boleh. Nggak ada batasan, selagi mau dan selagi mampu. Nah, tiap individu beda-beda. Tergantung tingginya. Gunung Padang nggak usah tua-tua juga bisa. Udah Kalau tua. mau latihan ke Gunung Pancar dulu di Sentul. Gunung Padang. Wah, Gunung Pancar susah banget itu nanya. Nggak ada batasan umur. Karena waktu susah Gunung karena waktu kita ke Rinjani, di Rinjani itu kita ketemu bapak-bapak itu umurnya udah hampir 70. Kita waktu itu baru 60. Ya, tapi kenapa? Karena dia rutin naik gunung. Gitu. Oh iya. Ya. Oke, jadi jawabannya nggak ada batasan umur. Oke. Tamu sama bilang nanya. Jadi kalau batasan nggak ada, ya. Tapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Latihan. Ya. Misalnya kayak yang prepnya. Ya. Ya katakan kita mau naik gunung. Ya dulu saya bawa teman-teman Sabta, Ucil, siapa lagi waktu itu ya, mau ke Rinjani. Langsung nekat ke Rinjani. Mau ke Rinjani dan mereka sudah sekian puluh tahun nggak pernah naik gunung. Latihan dulu kedua gunung. Jadi ya itu kita ini lagi dibangun lagi gitu loh. Dibangun lagi, yuk kita naik Gunung Pancar. Naik Gunung Pancar pada olap kabeh. Sama Manglayang. Karena hujan lagi. Pada tumbang semuanya. Hanya Gunung Pancar ya, tumbang gitu. 700 meter pada cuma itu. Tapi dengan begitu sebetulnya tegak lurus. Tubuh kita sudah di recall gitu loh ya. Di recall, lalu kita ya saya minta itu kalau nggak salah sebulan sebelum berangkat ya Sabtu ya. Iya, betul. Ya, jadi saya minta oke ada sekian minggu ya setiap orang melakukan latihan dan ya ini alhamdulillah semua naik ke Rinjani semuanya naik tuh. Naik puncak itu. Sama satu lagi ke Manglayang juga kan sebelumnya. Oh ya kita 2 kali ya. 2 kali. Manglayang 1.800. Ya. Manglayang tuh lebih berat daripada Rinjani. Enggak, artinya kesulitannya gitu. Lebih tinggi. Waktu turunnya pakai 5 wheel kita, Kang Mustafa. Jadi 5 wheel itu maksudnya pakai kaki, pakai tangan, pakai pantat. Kayaknya gue tuh, Bu. Iya. Kapal kayaknya gue tuh. Jadi harus ke Baduy kan ya. Pakai pantat, kepleset. Ya tadi udah dalam arti sebenarnya belajar jalan lagi. Aduh, saya kalau jalan capek gitu ya. Ya udah kita jalan lagi. Ya karena memang akhirnya yang membuat orang tidak melakukan kegiatan ini karena dia kalau jalan teh capek. Betul. Ya, padahal itu kan ini ya hal yang utama. Nah, jadi latihan jalannya itulah yang ada yang mau nanya tuh. Pernapasan. Oke, pertanyaan berikutnya. Aswin. Siapa nih? Aswin. Ya, gua nanya. Okay, Win. Gua suka jalan. Garuda. Itu. Gue pengen tahunya ini loh. Lu tuh sebelum jalan. Apa itu? Apa aja sih? Misalnya kita mesti stretching dulu. Kalau stretching tuh stretching nggak bisa kenceng kenapa ya? Mungkin harus ada di itu dulu. Udah mati. Mute dulu kali yang ngomong yang nanya aja di. Soalnya banyak yang bisa. Ya, silakan. Oke, enggak. Vicky, gue nanyain ini aja. Sebelum gue jalan yang berat kayak gitu. Iya. Gue mesti apa aja persiapan gue? Pertama, stretching misalnya. Stretching otot. Tolong dibuka, Win. Aswin dibuka, Win. Aswin di unmute dulu, Win. Aswin ke mute itu. Tadi ter-unmute tuh. Termute. Ya, itu apa namanya? Vicky yang gue tanyain tuh sebelum lu jalan berat gitu ya. Itu kan naik gunung berat ya. Stretching otot dulu gitu. Stretching joints dulu. Seperti apa stretching otot, seperti apa stretching joints. Terus warming up dulu. Warming up sampai seperti apa ya?
Terus apa kita perlu latihan penguatan otot misalnya, pakai pemberat gitu ya, supaya kuat jalan kaki gitu, atau tangannya lebih kuat. Apa hal-hal ini diperlukan sebagai prasyarat buat ngerjain apa yang gua lihat lu naik gunung gitu loh. Itu aja persyaratan prasyarat-prasyaratnya. Dan juga sebelum melakukan hal tersebut, gua mesti warming up apa stretching atau sampai seberapa jauh supaya nggak sakit. Sebenarnya di chat nih banyak bilang kakinya sakit lah, betisnya sakit lah, lututnya jointnya sakit lah, atau apa aja lain sakit. Itu aja, Fik. Gimana, Fik? Vicky unmute dulu, Vicky. Unmute dulu. Vicky unmute, ya. Ya memang. Ya kalau pemanasan itu ya memang wajib lah ya. Memang harus pasti gitu ya. Ya ini sebenarnya ada antara misalnya saya gitu ya. Kalau saya mungkin katakan sudah rutin gitu ya. Nah, jadi sebetulnya tidak terlalu intensif lagi untuk warming up dan lain-lain. Nah, tapi kalau saya misalnya bawa tamu, bawa orang gitu, saya sebut tamu gitu ya. Ya, saya selalu menanyakan mereka. Kita ya ngobrol aja, gimana lu cukup sehat nggak, cukup fit nggak? Wah, gua ini, ya kita bicara begitu gitu. Dan ya saya selalu mengajarkan mereka ya seperti tadi yang Bang Aswin nanyain, yang mereka harus melakukan ya. Sebenarnya ada dua ya. Apakah mereka pernah atau emang benar-benar newbie baru gitu ya. Kalau mereka pernah tuh sebenarnya jauh lebih gampang. Yang tadi saya bilang recall tadi gitu. Ya udahlah. Dan yang paling sederhana ini adalah lari, ya, jogging. Ya. Jogging itu yang paling sederhana. Ya baru kan nanti ada juga yang latihan penguatan otot gitu ya. Jadi ada ya otot kaki, otot betis, itu ada pasti kita melakukan penguatan itu. Kalau dari saya sebenarnya secara praktikal ya cukup sampai situ gitu loh ya. Jadi tidak perlu kita sampai terus harus angkat beban sekian kali, angkat ini sekian kali, angkat ya sebetulnya ada itu ada semua sih, listnya tuh ada di buku, ada itu. Anda mesti latihan ini squat sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Tapi ada juga satu ya katakan penulis gitu, dia mengatakan sebetulnya tuntutan itu membuat Anda tidak melakukan lari. Syarat-syarat itu terlalu membuat Anda, tapi yang paling benar kalau kamu emang mau lari, kamu lari gitu loh. Ya. Nah, dia sama juga. Kalau kamu mau hiking, kalau mau trekking, ya ini ada syaratnya kan, harus ini gini, ini harus latihan ini. Tapi sebenarnya kamu jalan aja dulu. Gitu. Endurance yang paling penting sebenarnya. Betul ya. Nah, jadi sama juga kayak si Coach Adri kita yang ngajarin lari ya, dia selalu pemanasannya tuh malah kita suruh lari GBK tuh 3 keliling. Jadi bukan kita suruh senam dulu baru lari, enggak. Dia suruh oke lari 3 keliling. Loh, kenapa coach? Ya karena dia bilang pemanasan yang paling betul adalah melakukan olahraga yang kamu lakukan itu gitu loh ya. Nah, baru justru setelah kita lari 3 keliling GBK baru kita stretching, lalu ada tinggal programnya penguatan apa. Baru buat gua nih. Jadi saya rasa itu ya. Jadi ya ini kalau tips dari saya ya, jangan terlalu ya ini gue dari buku sih, gue ada buku nggak itu. Jangan terlalu peduli lah sama segala macam hal yang serius yang buat kamu ya takut dan kamu nggak bikin apa-apa gitu. Ya. Tapi kalau kamu mau if you want to go hike, let's go hike gitu kayak. Ya kan kamu kan tidak akan berlari di jalan itu gitu. Kamu hanya hike, just slow hike gitu. Dan dari situ akhirnya kamu akan tubuh kita tuh akan belajar, akan ya kalau kita udah pernah kita akan di recall lagi gitu. Jadi dengan kata lain sebetulnya gak usah berat-beratin kan latihan orang kita bukan mau naik Everest gitu loh ya misalnya gitu, ya. Kita hanya mau naik ke Gunung Pancar, kita mau naik ya udah yang penting napas, yang penting kira-kira gitu loh ya. Jadi Iwan mau nambahin Wan Bungsu. Terima kasih. Oke.
buat Aswin ya, ini teman-teman yang lain ya. Saya adalah yang berdosa ngajak teman-teman ini lari. Jadi yang nyemplungin. Tapi saya sendiri berapa kali cedera. Cedera itu semua karena kesalahan saya, karena keabaian saya, bahkan mungkin karena kesombongan saya. Ya. Saya cedera pertama kali itu sekitar 8 tahun yang lalu, gara-gara naik cuma di daerah Sentul itu, tapi pas aku lagi jalan, ada orang bilang, Om Iwan foto. Nah, langsung aku lari. Aku lari nggak lihat di depan tuh ada yang becek. Tebak untuk jatuh. Langsung bahuku kena. Wah, hancur banget ya. Nah, itu satu. Yang terakhir kemarin ini pergi naik gunung sama Iping, nggak naik gunung, cuma disentuh lagi sama Iping. Nah, aku udah latihan nanjak. Aku nggak latihan turun. Nah, waktu nanjak, wah, jagoan deh, cepet. Waktu turun, aduh, elah. Kalau nggak ada Iping, gua nggak nyampe di bawah. Karena apa? Digendong sama Iping. Nggak sampai digendong lah. Gue sampai pernah terduduk nggak bisa berdiri loh. Kakinya lemes banget. Kenapa? Karena kakiku tidak terlatih untuk menahan berat badan turun. Padahal badanku sekarang udah tambah gendut, pinggangku sekarang udah gendut segala macam. Jadi keseimbangan tuh udah rendah gitu. Nah, jadi semua itu sebenarnya salah kita karena kita abai. Bisa dibetulin nggak? Oh, bisa sekali. Betulinnya tempat yang tepat, yaitu dokter olahraga. Nah, nanti ada terapis yang ngajarin semuanya. Ya. Nah, itu semua kita harus lihat. Badan kita beda-beda. Aswin sama gue sama-sama badannya berbobot ya, harus tahu lah. Dan kita ini yang paling bahaya sekarang ada kelenturan. Lenturan badan kita tuh rendah banget. Iping itu aduh hebat banget dibanding sama gue deh. Wah, Iping itu hebat banget ya. Pokoknya gue lihat Iping tuh udah enteng, lentur. Iping mah gadis plastik, Wan. Iping mah gadis plastik. Iya. Padahal perokok tuh. Itu karena ngerokok tuh dia jadi kuat. Napasnya panjang. Oh, ngerokok jam kopi. Tapi gini, poinnya sekarang yang mau tambahin sama Vicky itu, ya kita harus latihan untuk yang kita mau jalanin dan lengkap, jangan nggak lengkap. Kayak kemarin terakhir tuh aku latihan nanjak, waktu turunnya gue hancur, gitu. Kapok lah, akhirnya sampai dievakuasi sama si Iping naik motor. Malu-maluin banget kan. Om Iwan lo gitu dievakuasi, wah mati deh gue. Hancur deh. Iya bener. Aduh, iya. Anak 30-an yang tadinya memuja-muja sekarang ngabur semua tuh. Waduh, ternyata Om Iwan tua juga dia bilang. Aduh. Fansnya pada kabur. Mungkin bisa next-nya ya. Valerius ada 4 orang. Iwan Bungsu deh, Iwan Bungsu, okay. Abis itu siap. Ucil Okay. dan Uut ya. Oke dah, ya. Thank you, Iwan. Nah. Yuk. Ya, Iwan Bungsu. Oke, saya mau nambahin. Kedengaran nggak nih? Jelas. Jelas. Saya mau nambahin ya, pengalaman saya yang terakhir-terakhir ini, selama COVID ini kan udah nggak bisa lagi kita naik gunung berjemaah gitu ya, rame-rame. Dan yang saya alami juga bersama-sama dengan Iping dan Uri dan beberapa teman yang lain, itu kita naik turun di Sentul. Ada beberapa rute ya yang sekitar 10 sampai paling jauh 15 km yang kita bisa selesaikan kira-kira ya 6 sampai dengan 8 jam lah. Kita berangkat jam 8 pagi dari parkiran Prabowo itu di Sentul dan sampai di titik akhirnya sekitar jam 2, antara jam 2 jam 4 sore, lalu balik ke parkiran Prabowo-nya pakai apa itu kendaraan angkot. Pakai angkot. Dan itu kalau kita lakukan secara rutin, katakan 2 minggu atau sebulan sekali gitu, itu bisa melatih kebugaran kita untuk nanti kalau udah merasa lebih bugar, udah terbiasa untuk jalan 4 jam, 5 jam nanjak pelan-pelan ya. Kalau kita udah bisa lakukan itu, wah itu betul-betul bisa mempersiapkan kita untuk pendakian yang lebih menantang seperti yang diceritakan tadi, seperti ke Rinjani atau ke Semeru atau ke
ke Gede Pangrango gitu. Saya rasa itu penting sekali melalui beberapa kali latihan di medan yang nyata seperti di Sentul itu. Itu aja tambahan saya, dan itu bisa dilakukan, jangan naik ke Sentul waktu Sabtu Minggu atau libur. Kalau bisa Rame banget, kita, Mas. udah kita buang waktu udah dan makan hati benar. Kita perginya di waktu hari kerja aja. Hari kerja tuh 1,5 jam dari Jakarta udah sampai di parkiran Prabowo, udah langsung berangkat tuh. Itu sih tambahan saya. Betul nggak, Fik? Ya. Betul sekali. Oke. Thank you, Ucil. Silakan. Oke, makasih Dedi. Kedengeran ya? Enggak. Ya. Pertanyaanku sebenarnya udah ada di chat room, tapi aku pengen ini aja bisa biar dapat langsung jawabannya. Ya, aku hobi banget outdoor, seneng banget. Tapi COVID ini bikin jadi rada parno ya. Terus ya itu pertanyaannya, kita udah sejak terakhir naik Rinjani 7 tahun yang lalu tuh kayaknya aku belum, ya kecuali jalan-jalan di Tahura gitu, belum pernah naik gunung lagi gitu. Terus apa yang harus disiasati dengan umur yang seusia kita yang 67 tahun, terus dengan COVID ini kita udah nggak hampir jarang banget outdoor, kecuali Gaby mungkin udah berani. Aku rada parno gitu. Nah itu kiat-kiat apa yang harus kita lakukan di masih tetap pengen rada-rada naik gunung gitu, jalan lah pokoknya, tapi gimana supaya nggak kena COVID gitu. Terus satu lagi mungkin tambahan tadi yang untuk Iwan Ponco, turun tuh emang kayaknya lebih susah daripada naik ya, karena turun itu kan kita lutut kita tuh justru harus kuat. Nah, aku tuh waktu mau naik ke Rinjani itu selain naik Gunung Pancar dan Gunung Manglayang, ini juga kan jalan kaki, zaman masih ada Car Free Day gitu, naik nanjak di Semanggi, terus aku fitness gitu. Nah, diajarinnya tuh kalau turun itu kita harus miring posisi badan kita gitu. Jadi kita daya ininya tuh tahannya tuh lebih seimbang lah, intinya seperti itu. Jadi begitu turun tuh kita miring posisinya. Mundur itu aja. pernah belum? Mundur pernah belum? Oke. Ya. Oh ya, terus di Gunung Pancar tuh juga jangan main-main, itu sudutnya kayaknya hampir 90 derajat ya, pada saat kita latihan ke sana. Pas hujan deras lagi, aduh kalau nggak ada anak-anaknya Fortuga itu benar-benar nggak bisa jalan ya, kita benar-benar digeret. Iya asik emang, tapi ya gitu deh, asik lah pokoknya. Oke, thank you Ucil. Vicky silakan. Valerius dulu apa sekalian? Ut sekalian. Iya. Halo teman-teman. Iya Ut. Mau sharing aja mengenai diri saya, ada kegiatan olahraga yang point of no return yang harus saya ketahui ya. Saya udah 7 kali ini, 3 bulan ini suka jalan kan ya sebelumnya. Terus ada tanda kayak setelah 20 menit jalan itu ada tanda lemes atau suhu tubuh menggigil gitu ya. Saya balik lagi karena saya tahu kalau saya teruskan akan terjadi sesuatu. Ini pengalaman saya ikut 10K udah 30 tahun ya, di Riau, Jakarta maupun di Michigan. 2 kali saya, yang pertama tahun 1983 itu saya ikut lari. Saya tidak tahu tapi dapat nomor 3. Tapi katanya sekitar 100 meter mau sampai itu, kok larinya seperti jalan di tempat, tapi maju terus gitu. Dan saya nggak sadar itu ya. Taunya saya lihat di foto saya itu, setelah garis finish itu ada foto saya tergeletak di itu rumput ya. Suaranya itu. hilang atau saya yang koneksinya ya? Jelas suaranya. Kok. Kedengaran? Jelas itu. Ada kok.
Terus 5 tahun kemudian saya ikut Petrocup Jakarta. Oh, yang pertama itu hasilnya itu betis saya itu urat-uratnya pada putus. Kemudian 5 tahun kemudian saya ikut Petrocup Jakarta. Oh, saya itu pelari tanpa sepatu ya. Waktu lari di Jakarta, saya juga tidak sadar, tapi saya dapat finish nomor 3 juga di situ. Tapi saya heat stroke, saya dapat sadar di rumah sakit Pertamina. Kok finishnya lain-lain ya? Di rumah sakit. Finishnya lain-lain, tempatnya lain ya. Jadi saya punya pengalaman nggak teman-teman yang namanya point of no return. Jadi kita kalau udah tahu badan kita tidak seperti suhu tubuh atau pusing segala macam, kita nggak usah teruskan gitu. Itu aja dari saya. Makasih. Oke, terima kasih Uut. Vicky jawaban Ucil ya. Ya oke. Ya tadi ada masukan dari Iwan Ponco, terus cerita tentang dari Iwan Bungsu gitu ya. Ya mungkin ya Iwan Ponco memang turun itu buat usia-usia kita itu jauh lebih risky daripada kita naik sebenarnya. Nah, jadi memang turun itu akan lebih lambat buat kita ya. Seumur kita ini memang saya juga menganjurkan turun itu harus lebih pelan aja gitu ya. Nah, itu sebabnya kita selalu harus menghitung hours gitu ya. Jadi berapa jam naik, justru jam turun itu yang biasanya harusnya lebih cepat daripada naik. Ya kita selalu menghitung dia malah lebih lambat. Karena kenyataannya gitu ya. Nah, ini cerita dari buat Iwan Ponco tadi ya. Tapi memang kita hati-hati. Justru orang seusia kita ini harus lebih berhati-hati di saat turun. Itu aja gitu ya. Lalu kan kita sekarang punya tongkat ya, jadi trekking pole itu gitu ya. Itu bisa dipakai ya buat orang seusia kita gitu ya. Jadi ya itu ada yang pakai 1 tongkat, ada yang pakai 2 tongkat gitu ya. Ya karena tongkat itu kan dia untuk balancing and support gitu ya. Jadi membantu kita waktu kita nggak balance dan juga menahan kita untuk waktu kita dalam posisi stay gitu loh ya, untuk istirahat. Kalau dari Iwan Bungsu tadi di Sentul, ini saya juga mau menceritakan ya bahwa jangan mikir gunung-gunung ya, jangan mikir gunung jauh-jauh ya. Padahal 1,5 jam dari Jakarta itu, wah Sentul itu luar biasa ya. Jadi banyak medan-medan yang untuk kita jelajahi, ya. Kita jelajahi, mau tinggal pilih aja lah, mau yang tanjakan landai, tanjakan curam, ada yang air terjun, mau lewat sungai, itu banyak sekali di Sentul ya. Jadi nggak usah jauh-jauh, Jakarta itu cukup banyak. Bahkan teman-teman di Bandung pun juga itu bisa googling gitu kan, coba googling wisata Bandung sekitarnya, itu banyak sekali. Ya. Oke, jadi paparan ini bukan soal naik gunung, bukan, tapi soal kita bermain ke alam, ya, bermain ke alam. Ya. Itu. Nah, kalau soal tadi pengalaman Uut, ya itu saya mungkin nggak bisa ngasih tanggapan banyak gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang cukup paham soal kesehatan mekanik. Tapi sebetulnya ya kalau dalam kasus-kasus yang lain ya itu yang kita sudah sampai ke batas performance kita gitu ya. Jadi memang ya betul kita mesti tahu justru sebelum kita mencapai situ gitu ya. Jadi itu kita tidak perlu nge-push apa yang nge-push, apa yang membuat kita kita terdorong untuk mencapai ke situ, yaitu ingin cepat ya. Ingin cepat ya. Lalu karena kita ingin cepat, kita lupa dengan dengan detak dan lain-lain ya. Kalau di gunung lalu itu juga ada faktor udah di atas ya, faktor oksigen ya, faktor kelembapan dan lain-lain ya. Jadi kita lupa ya bahwa kita tuh udah di atas gunung nih, bukan masih di bawah ya. Jadi bahwa serapan oksigen kita tuh udah tidak sama dengan yang di bawah tadi gitu ya. Nah, jadi kita sebetulnya napasnya biasa aja, tapi sebetulnya serapannya tuh jauh lebih sedikit. Gitu. Nah itu, jadi
anjuran untuk banyak beristirahat, banyak berhenti itu berhenti aja gitu loh. Kalau capek. Sebenarnya kan kalau kita capek itu kan itu tanda bahwa apa namanya si tubuh itu sudah hampir ke batas kemampuan gitu kan. Kita jalan udah terengah-engah, sudah hahe, ya udah itu bahkan kita nggak boleh sampai itu nggak boleh. Ini juga sebuah tambahan dalam teknik jalan itu ada yang namanya rest stop ya. Jadi jalan satu langkah, ambil napas, tarik napas, jalan satu langkah. Rest step namanya. Rest and step. Ini dilakukan di Everest gitu ya. Daripada pendaki-pendaki Everest yang sudah sampai udah mendekati puncak, mereka pasti pakai teknik rest step gitu ya. Dan jadi tapi nggak boleh berhenti. Maksudnya nggak artinya melangkah, seret, diambil napasnya bisa panjang, tarik lagi, langkah lagi, seret, buang lagi, tarik lagi, langkah lagi. Ya. Dan itu secara apa namanya, apa istilah, bukan ya para dokter dari buku Mountain Medicine itu dikatakan bahwa itu sangat efisien ya. Dan itu intinya Anda pasti bisa menambah endurance gitu kira-kira gitu. Nah, jadi rest step itu selalu dipakai kalau saya juga kadang-kadang nggak usah di Everest lah, kadang-kadang di gunung-gunung, waduh udah capek nih. Ya udah kita pakai teknik rest step itu. Jalan, napas, gitu. Ya sebenarnya itu cara lainnya foto-foto. Nah, bisa tekniknya foto-foto gitu. Jadi sebenarnya aja lah, nggak usah. Jadi selfie dulu. Skip itu yang mendorong seseorang tuh untuk akhirnya dia lupa, dia melebihi kapasitasnya. Mungkin nanya ada sama Ud, mau nambahin sama Ud ya. Yang paham tentang itu. Dulu itu nggak itunya apa dilihat nggak heart rate-nya? Waktu mau pingsan tuh. Ada datanya nggak? Oh, saya di opname tapi seharian, kemudian kasih izin seminggu nggak kerja, saya nggak dapat record data mengenai medicalnya. Ada sih, cuma saya nggak sampai sejauh itu untuk tahu. Demikian juga yang di Pertamina itu seperti kalau orang cerita itu seperti orang melayang menuju satu titik. Terus saya teringat kayak gitulah. Itu udah trans, udah trans itu. Udah mimpi itu. Ingat anak saya, istri saya, aduh saya harus balik lagi gitu. Itu aja yang menguatkan saya. Waktu itu nggak pakai monitor. Iya makanya heart rate-nya itu. Jadi lihat heart rate di monitor. Itu tahun 93 ya Jakarta, tahun 83 belum sampai situ ya. Boro-boro Fitbit aja nggak ada 93. Jangan mimpi. Kalau dugaan gue itu kekurangan cairan itu. Betul. Sama garam tubuh. Betul. Kalau dehidrasi. Ya, dehidrasi. Kalau otot putus sampai itu pasti garam tubuhnya juga kurang. Iya. Pelajaran berharga. Gue nambah cerita ya, nambahin pengalaman. Ya, manjat gedung, bukan manjat gunung. Manjat gedung yang baru di Manhattan itu The Vessel itu cuman 150 feet, jadi 46 meter. Nah, setiap satu floor itu kan ada kayak rata dulu baru naik lagi. Jadi ada kesempatan untuk ambil napas. Itu ya, naik sampai puncak, terus ada lift buat turun. Tapi teman-teman kan muda-muda semua, cewek-cewek, pada nggak mau naik lift. Jadi ikut sama mereka turun lagi. Dah sampai di bawah itu baju basah semua, padahal pakai baju cantik itu ya, habis lunch kayak di kapal gitu. Pakai baju cantik. Enggak sepatu hak, nggak pernah bisa pakai sepatu hak. Terus bajunya udah basah, beli baju di toko ganti ya. Belum kerasa apa-apa sampai hotel mandi, terus kan malamnya mau jalan lagi, masih bisa ikut jalan. Pas mereka semua udah pada mau tidur, mulai rasa kaki itu betis kram sampai ke pinggul.
Ototnya kaget. Dan itu sakitnya sampai pulang ke Huntsville berminggu-minggu masih sakit, nggak bisa, kan biasanya jalan pagi 5 miles gitu, nggak mampu, sakit semuanya. Udah pakai koyo, balsam, arak putih segala macam, nggak nolong. Berarti apa ya? Latihannya kurang. Harusnya naik yang latihannya kurang. Kalau salah satu cara Karena gini, kan ngeliatnya gedung, naik aja bukan gunung gitu kan, gedung gitu. Naik tangga aja bisa lah pelan-pelan gitu. Pelan-pelan pun kayaknya naiknya nggak susah, turunnya yang bikin sakit. Padahal itu tangga semua, bukannya kayak di cara mencegah gunung. tidak sakitnya itu kalau begitu habis selesai itu mandi air dingin, jangan mandi air panas. Serius, karena otot kita kan udah ngembang semua itu. Jadi pakai air dingin. Nggak kaget nanti ototnya? Jangan air es, air dingin aja. Kalau aku malah rendam air itu pemain bola, pemain PSSI itu. Kalau udah habis latihan berat, itu mereka disuruh berendam di tong yang isinya es. Tapi nggak lama-lama, paling 1 menit. Kadang-kadang nggak itu sampai. mah muda kali, anak muda. Kalau kita kan udah tua. Itu kan untuk membuat otot kita nggak tua, Cil. Cuma gitu aja. Paling tidak kakinya. Gitu loh. Kalau aku habis cuape kayak gitu, berendam air panas, air anget ke arah panas, dikasih garam. Nah, terus berendam kurang lebih 15 menit lah sampai air itu menjadi agak dingin gitu, menjadi dingin lah. Nah, itu hilang semua capek pegel-pegelnya itu hilang semua. Lebih enak yang ucil sih. Coba Fik, menurut kamu gimana Fik? Ayo Vicky. Vicky mah nggak sempet kali capek dia mah tiap hari. Nggak sempet capek. Kita ini yang kadang aja ya, naik-naik. Karena apa namanya ya hampir saya tidak pernah mengalami seperti itu gitu loh ya, alhamdulillah gitu loh ya. Ya mungkin karena emang biasa gitu loh ya. Kesiapan fisiknya. Jadi itu tadi karena fisiknya nggak siap tadi itu. Tapi bahwa dipaksa. Ya bahwa direndam di air es itu sebetulnya para maratoners itu begitu. Jadi maratoners itu ya saya dengar paparan dia ya, jadi yang lari Sumbawa Ultra gitu loh. Itu mereka kalau berhenti itu kakinya itu dimasukin di air es. Jadi ya itu logika. Jadi emang ya itu tadi ya mungkin kaki udah ya justru bukan dipanasin justru. Saya juga nggak nangkep tuh kenapa harus dikasih tiba-tiba direndam di air es. Karena ada juga gitu yang nanya, itu gimana langsung dicemplungin air es? Oh iya, masukin aja memang. Karena dia kembali nyusut lagi ototnya. Tapi kan banyak kasus yang habis badminton gitu, badminton mungkin nggak non aerobik kali ya. Habis badminton, habis tenis gitu, terus mandi, dingin langsung lewat. Oke. Benar, ada beberapa kasus itu kayak kasus gitu. lain itu. Iwan Ponco. Itu lain. Ada 2 yang raise hands, ada Agus. Dan Iwan. Agus dulu ya. Tadi Iwan udah, jadi Agus dulu. Silakan Gus. Saya mau jelasin tentang yang air dingin tadi. Maaf. Ya. Oke. Ya, nambah ini bukan bertanya. Ya. Jadi gini, dulu juga aku sama yang lain-lain merasa bahwa kalau kita cedera dipanasin. Ternyata itu salah. Cedera itu justru harus didinginin. Kenapa? Dengan didinginin itu, maka yang swollen, yang membengkak, itu akan menyusut. Terus kemudian waktu dingin itu ada yang namanya asam yang timbul di dalam otot gara-gara cedera, itu akan asam laktat. Asam laktat itu akan masuk ke dalam peredaran darah segala macam, peredaran cairan kita akan keluar, akan sembuh gitu. Jadi yang paling betul Yang paling betul adalah masukin di es. Jadi setiap kali kita habis lari atau olahraga yang berat, terus merasa ada bagian tertentu dari badan kita yang terkena dampak yang besar, cemplungin di es. Paling nggak 15 menit. Kayak petinju tuh kan suka dikasih es tuh belakangnya ya.
Papa itu lain berhenti lagi, kasih lain es. lagi. Jadi gini, Oh, lain lagi. kalau orang lari yang maraton suka dikasihin spons yang ada es segala macam itu untuk menurunkan suhu tubuh. Suhu tubuh. Karena orang sudah Oke. lari di atas 21 kilo, tubuhnya tuh sudah berada dalam panas yang di atas yang seharusnya. Gitu. Makanya ukuran itu kan half marathon 21 kilo. Pasti dia seharusnya. Karena itu didinginkan. Ada orang yang kuat pakai spons es, banyak banget orang itu, bahkan ada di beberapa tempat itu dipasangin itu pancuran. Jadi yang lari di bawah pancuran. Gitu. Kalau aku malah nggak tahan. Kena es, nggak tahan kena air. Yang caranya apa? Harus dimendinginkan dengan berdiri di tempat yang teduh. Gitu. Makanya sering telat karena orang-orang dalam waktu berapa menit udah bisa lewat lagi, aku bisa 10 menit lebih menenduh, ngipas-ngipasin badan. Gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan daripada cedera. Gitu. Dan itu dengan menurunkan berat badan, kita juga minum air. Cairan itu juga akan langsung keluar dan bentuk keringat, menurunkan berat badan. Menurunkan suhu tubuh. Maaf. Suhu tubuh. Ya, suhu tubuh bukan berat badan, maaf ya. Kalau lari di tempat salju, kalau gitu mah gue minum terus, Wan. Ya, jadi itu aja tambahan dari aku. Sorry, maaf. Itu tadi yang Ucil bilang kalau terus habis lari terus sama mandi terus ada yang meninggal. Itu tuh kenapa? Itu salah satunya dia langsung mandi. Harusnya ada pendinginan dulu, udah netral, Betul. posisi kita keringat udah nggak ada, baru mandi, dan itu jangan langsung disiram habis. Basahin dulu tangan, basahin dulu kepala sedikit, gitu. Jadi ada proses suhu itu turun pelan-pelan gitu loh. Ya, betul. Nah itu berapa lama tuh untuk pendinginan itu? Biasanya itu sekitar 15 menit biasanya. Kalau saya habis jalan jauh yang banyak keringat, saya 15 menit duduk aja dulu, nyantai. Gitu. Ya aku sih juga gitu Minum. kalau mau mandi. Tapi kalau mandinya air hangat kan nggak apa-apa ya. Justru Tapi sebenarnya- jangan langsung juga. Ya, tapi kalau udah kebiasaan air hangat sih lain. Kalau aku habis lari jalan yang banyak itu selalu mandinya air dingin, nggak pernah mandi air panas. Dan itu Jadi harus jangan di Alabama, Sabta. Sabta jangan winter di Alabama mandi air dingin. Kalau winter mah nggak mau Mas- jalan, mas- kan kalau winter kan nggak jalan dan. Justru winter Kamar. jalan-jalan. Oke, kita kasih kesempatan Agus dulu ya mau sharing. Agus. sesuatu. Silakan Gus. Oke, pengalaman saya kan rata-rata tuh sehari 30 kilo, larinya nggak cepet sih. Nah, itu yang saya dinginin itu di air pancuran itu kalau di Stadion Sumantri itu ada orang tempat buat cuci sepatu, bola, dan sebagainya. Itu ada pancuran kan. Nah, yang didinginin itu dengkul betul. saya dikucurin air itu. Ya. Karena Ke bawah, yang panas, dengkul ke bawah. itu. Iya. Karena ya seperti mobil lah, yang selalu bergerak itu kan selalu didinginin pakai oli. Nah, kalau nggak didinginin pakai air, darah kita kan yang dinginin itu kan sirkulasi. Tentu lama kan kalau pakai darah sirkulasi. Oh, gitu. Nah, ini dibantu pakai air dingin itu. Dan saya kalau pagi itu kerasa banget ya. Saya jalannya tuh barefoot ya, nggak pakai sepatu tuh kalau pagi. Jadi di rumput adem, kerasa banget. Artinya telapak kaki saya itu panas kan. Nah begitu kena rumput yang itu tuh adem. Jadi rumput itu bisa dinginin kaki kita. Itu enaknya barefoot. Itu aja pengalaman saya. Jadi kalau memang yang sering bergerak logikanya itu aja, karena dengkul itu kan selalu bergerak ya sama tumit atau kaki atau ujung foot front kita itu kan, karena kalau kita barefoot itu jari-jari kaki kita tuh bisa nge-grab rumput lalu kita kick ke depan gitu. Nah itu kan yang sering bergerak itu pasti panas kan dia bergerak. Nah itu begitu selesai saya lari dikasih di pancuran air itu enak banget. Siangnya saya bisa lari lagi itu tambah. Jadi kayak hari ini saya 30 kilo sehari. Hebat. Atlet. Kayak makan. Nah, kan sekarang saya sehari baru 3 kali. crowdfunding. Jadi saya harusnya ini udah sampai 2000 kilo, cuma saya nggak bisa submit setelah 1850 kilo karena softwarenya si Beyond Run ini kayaknya nggak bisa. Artinya udah benar-benar beyond run itu. Udah beyond. Software Beyond Run-nya nggak bisa ini. Beyond human. Nggak ada lawan. Saya. Gila. Oke, gitu aja.
pengalaman. Oke. Nuhun, Gus. Ya. Oke, teman-teman nih sebelum kita lanjut ya, ini sekarang udah jam 10 kurang 9 menit. Jadi kita kan rencananya mau tutup jam 10. 10:15 tapi lah. ngomong-ngomong Kecuali- tadi pertanyaanku belum dijawab sama Om Vicky yang tentang COVID tadi gimana menghindari, mensiasatinya supaya enggak 5M aja. Vaksin dulu aja 3 treadmill kali. aja, pakai treadmill. Vaksin sama Pakai treadmill aja jalan. itu mah di dalam rumah, ini pengennya keluar. Vaksin 3 vaksin tambah kali. 5M udah. Sebenarnya Sama juga lo sama gue, Cil, pengennya keluar. sekarang udah Iya. Iya, di Pikir dalam dulu, rumah pikir apa dulu. coba? dari Kemenpar itu udah keluar, sama-sama juga sebenarnya kita menyusun ya, kita menyusun masukan-masukan, lalu Kemenpar itu mengeluarkan sebuah peraturan untuk buat wisata alam dan petualangan itu ininya apa gitu loh, protokolnya gitu. Ya relatif sama semua. Nah hanya sekarang misalnya nih ya, tenda sekarang satu orang satu tenda. Satu orang satu tenda. Jadi tidak bisa lagi satu orang duaan atau bertiga, satu orang satu tenda. Yes. Lalu Suami istri. ini apa Ya namanya? deh, sama alat Titin makan. boleh. Alat makan, jadi piring, sendok, gelas itu harus bawa sendiri. Ya, jadi itu nggak boleh kita siapin. Harus bawa sendiri. Nah, yang sebenarnya yang unik-uniknya itu aja. Yang lainnya sama sih. Ya, cuman tapi, kan akhirnya kan berimbasnya kepada apa? Ya kepada cost gitu loh. Ya. Oh iya. Kepada cost. Ya, Cost dari operator. Enggak, ya artinya kita ngasih cost kan. Sekarang orang-orang pada berdatangan, Iya. gila kok mahal amat gitu. Nah, disitulah gitu loh ya. Ya akhirnya tapi pelan-pelan mereka juga mulai memahami gitu loh ya. Yang tidak bisa kita atasi, adalah begini. Jadi adalah transport. Ya transport gimana ya? Kalau transport itu gua pasti mewajibkan, misalnya saya pakai Bluebird ya. Saya pakai Bluebird pun itu juga kapasitasnya itu udah dikurangin. Jadi, kalau dia tadinya 12, kita hanya pakai hanya 6 atau berapa. Kemarin dengan Darwanto kita ke Gunung Perahu, kita cuma isi sedikit ya. Tapi kita minta si supirnya itu sudah antigen. Tapi kalau itu Bluebird bagus ya. Bluebird emang secara company emang supirnya itu regular di antigen. Tapi saya pernah juga pakai mobil lain, pas udah last minute, artinya dia udah datang, bahwa udah antigen belum? Wah belum Pak, saya emang ya gimana tuh ya? Ya artinya dia jemput kita, sebenarnya dia sendiri tidak. Ya akhirnya kita mencoba ya udah semua pakai masker gitu. Jadi ya memang sedikit merepotkan gitu ya. Nah situasi itu sebetulnya di incoming sama outgoing-nya aja sebenarnya. Jadi waktu incoming kan kita lewat ini, tapi waktu kita sudah berada di alam bebas, di alam terbuka, sebetulnya itu malah sudah jauh lebih aman gitu loh. Iya. Oh, jadi pas berangkat pulangnya aja ya, justru di transportasinya. Kita hiking ke Sentul, ke Cisadon gitu kan. Ya kalau naik mobil mobil sendiri nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya itu kenapa sekarang di Sentul itu luar biasa ramai, itu salah satu pendorongnya adalah itu. Orang mencari imunitas dengan mereka melakukan aktivitas di luar. Ya kira-kira gitu. Jadi kalau Usil tadi nanya, ya ada protokolnya ada memang. Tapi 100% dilaksanakan juga akhirnya juga kesulitan juga kita operator di lapangan gitu. Yang paling bisa ya sebagai tamu adalah itu. Yang bisa kita lakukan, lu bawa sendiri ininya karena nggak mungkin setiap makan kita ganti piring, setiap makan ganti piring gitu kan. Iya. Udah piring punya sendiri aja ya. Yang kita siapin ya. Jadi utensil bawa sendiri. Hand sanitizer semua kita siapin. Ya kayak sleeping bag, tenda itu kita kita spray dulu gitu loh dengan sanitizer ya kalau perlu kita kasih mereka sendiri yang spray lah ya biar lebih percaya gitu kan. Ya ada kerjaan-kerjaan tambahan gitu. Tapi ya bisa sebetulnya. Ya kalau Ucil, masih siun kayaknya takut keluar gitu. Ya sebenarnya setelah kita berada di luar ya malah sebenarnya jauh jadi lupa sehat. malahan.
kira-kira gitu. Iya, betul, betul. Bahwa 100% kita menjalani, ini emang ada banyak bolong-bolong juga gitu. Oke. Masker gimana? Jadi kita kan kalau jalan mengeluarkan energi segitu banyak, apa exhausted gitu kan, tidak disarankan pakai masker. Baiknya pakai masker atau pakai face shield atau gimana tuh? Kalau saya lari pakai masker kok. Tapi ini maskernya cari yang N berapa tuh, yang dia tuh kalau kita narik napas dia tuh nggak pluk. 95. Ya, jadi yang ada ruang antara hidung sama apa sama si ini. Iya. Masker murah kan 95 N95. Masker murah kalau kita tarik napas dia mah ikut ke isep sama hidung gitu kan. Wah, itu malah. Sama kalau di atas gunung, kalau di sekitar kita lagi nggak banyak orang ya dibuka aja maskernya. Iya, kalau nggak banyak orang. Justru kalau sekarang sih kayaknya masker itu udah agak jadi sedikit kebiasaan ya. Orang-orang tuh bermasker gitu loh ya. Ya memang nanti kalau apalagi dia kalau winter, Fik. Apalagi kalau winter, Fik, Iya. enak. Jadi nggak nyedot udara dingin. Nanti kalau dia udah dengan lingkungannya dia sendiri di camp gitu ya baru dia rata-rata buka. Kalau mereka ngobrol buka. Tapi waktu dia lagi jalan-jalan gitu malah jadi kebiasaan gitu. Ya coba ya kita naik mobil aja kan kayaknya kalau ada yang ketinggalan masker karena kok kayaknya ada yang kurang ya gitu. Kalau ngobrol justru mesti Udah pakai jadi budaya. masker ya, terbalik ya. Iya. Kalau ngobrol antara dengan grup lainnya, tapi kalau dia grupnya kecil sendiri gitu ya akhirnya mereka buka masker juga. Oke, teman-teman nih udah deh, tinggal merencanakan kalau gitu. Tinggal 2 menit. Nanti Bikin tindak rencananya lanjutnya kayaknya Vicky udah harus bikin trip untuk kita ke Sentul kali yang dekat. Sentul ya, Sentul lah, Sentul dekat Atau kok. kemana 1 ya? hari Kalau lagi saya cuman pulang balik ya. Ada Iya, Iwan Sentul tadi. dulu lah Iya, yang benar. dijadwalkan. Sentul bisa juga kayak yang gampang tuh kayak ke Curug Ciberem di Gunung Gede kan, terus Curug Domas di Tangkuban Perahu, mau lebih jauh lagi Papandayan. Jadi banyak sih pilihan tempatnya. Gunung Padang. Gunung Padang gitu. Gunung Padang. Baduy. Bisa pakai motor dari Oke, atau dari teman-teman, atas pakai motor dari belakang bisa itu. Kita masih Itu mah pengen Gunung ngobrol. Sahari, Kang Arbas. Gunung Sahari aja. Bisa pakai ojek. Udah hampir jam 10, jadi Vicky terima kasih banyak, menarik sekali, udah nggak perlu disimpulkan ya, tapi kesimpulannya kita sudah lebih tahu nih, lebih termotivasi untuk bisa lebih menjelajah alam. Terima kasih banyak, saya kembalikan waktunya ke Mani.